Legenda Sunan Kalijaga. Pada zaman dahulu di tanah Jawa hiduplah seorang pemuda bernama Raden Said. Ia adalah putra dari Adipati Tuban, seorang bangsawan kaya raya. Meskipun terlahir di lingkungan keluarga terpandang, hati Raden Said selalu terpanggil untuk membantu rakyat miskin di sekitarnya yang tertindas oleh para penguasa dan dilanda kemiskinan. Namun cara yang dipilihnya untuk menolong mereka cukup berani dan kontroversial. Raden Said kerap mencuri harta para saudagar kaya dan pejabat korup. Hasil curiannya ia bagikan kepada rakyat yang kelaparan. Meski berniat baik, tindakannya itu membuat namanya dicap sebagai perampok dan menjadi buronan. Suatu malam ketika Raden Said tengah mencuri dari lumbung seorang bangsawan, ia bertemu dengan sosok ulama besar bernama Sunan Bonang. Sunan Bonang mengetahui niat baik Raden Said tetapi menegur caranya. Ia berkata, "Raden, menolong orang dengan cara yang salah hanya akan menambah dosa. Kebaikan tidak akan bermakna bila dilakukan dengan cara yang keliru." Kata-kata itu menghentak hati Raden Said. Merasa malu dan menyesal, ia meminta bimbingan Sunan Bonang agar bisa menempuh jalan yang benar. Sunan Bonang setuju, namun terlebih dahulu meminta Raden Said untuk merenung dan bertapa di tepi sungai. Ia harus menunggu hingga Sunan Bonang datang kembali menjemputnya. Raden Said pun mengikuti perintah tersebut. Hari demi hari ia duduk di tepi sungai tak beranjak sedikit pun. Meskipun tubuhnya diguyur hujan atau diterpa terik matahari, ia bertahan dengan sabar dan ikhlas karena ia bertapa di dekat kali atau sungai. Orang-orang di sekitarnya mulai memanggilnya Kalijaga, yang berarti penjaga sungai. Setelah beberapa lama, Sunan Bonang akhirnya kembali dan melihat keteguhan hati Raden Said. Sunan Bonang pun memberikan ajaran Islam dan mengangkat Raden Said sebagai muridnya. Dari titik inilah Raden Said memulai perjalanan spiritualnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Berbeda dari wali lainnya, Sunan Kalijaga memiliki cara dakwah yang unik. Ia menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang kulit, tembang Jawa, dan pakaian tradisional. Ia percaya bahwa pendekatan yang lembut dan menghargai kearifan lokal akan membuat ajaran Islam lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Salah satu cerita wayang terkenalnya adalah kisah Dewa Ruci yang mengajarkan tentang pencarian jati diri dan makna spiritual dalam hidup. Dengan menggunakan seni, Sunan Kalijaga berhasil mengajak masyarakat mendekat kepada agama tanpa merasa dipaksa meninggalkan tradisi mereka. Sunan Kalijaga bukan hanya dikenang sebagai wali yang bijaksana, tetapi juga sebagai simbol harmoni antara agama dan budaya. Melalui ajarannya, ia menambahkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat Jawa. Hingga kini, namanya tetap hidup dalam cerita rakyat, budaya, dan kesenian yang diwariskan turun-temurun. Setelah diangkat sebagai sunan dan menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Kalijaga terus berkeliling menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah di Jawa. Namun yang membuatnya istimewa adalah metode dakwahnya yang begitu bijak dan bersahabat. Ia paham bahwa masyarakat Jawa sangat terikat dengan budaya dan tradisi. Maka Sunan Kalijaga memilih jalan dakwah melalui pendekatan seni dan simbol-simbol budaya seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang-tembang Jawa. Salah satu bentuk dakwah paling terkenal dari Sunan Kalijaga adalah lewat pertunjukan wayang kulit. Wayang bukan hanya hiburan tetapi sarana pendidikan dan menyampaikan pesan moral. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam lakon wayang seperti kisah Dewa Ruci dan Petruk Dadi Ratu. Dalam Dewa Ruci, Bima, seorang kesatria dari Pandawa, melakukan perjalanan untuk mencari air kehidupan dan makna sejati dari eksistensi. Pada akhirnya ia menemukan kebijaksanaan dalam sosok Dewa Ruci yang kecil dan sederhana. Simbol bahwa kebenaran sejati ada di dalam diri manusia. Dengan lakon ini, Sunan Kalijaga mengajarkan tentang pentingnya introspeksi dan perjalanan spiritual dalam menemukan Tuhan.
Wayang kulit juga membantu Sunan Kalijaga menyebarkan pesan Islam tanpa memaksa masyarakat melepaskan tradisi mereka. Karena itu, wayang berkembang sebagai sarana dakwah hingga sekarang dan tetap menjadi warisan budaya Indonesia. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai pencetus pakaian adat bernama baju takwa. Istilah takwa berasal dari kata Arab yang berarti kesalehan atau ketaatan kepada Tuhan. Namun baju ini dirancang agar tidak bertabrakan dengan pakaian tradisional Jawa, sehingga masyarakat lebih mudah menerimanya. Ia memahami bahwa perubahan besar harus dilakukan dengan lembut agar tidak menimbulkan penolakan. Selain seni dan budaya, Sunan Kalijaga juga menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Ia percaya bahwa harmoni bisa dicapai tanpa memaksakan keyakinan tertentu. Berkat ajarannya, masyarakat Jawa bisa menerima Islam tanpa merasa tercerabut dari akar tradisinya. Bahkan hingga kini banyak tradisi Jawa yang masih bernapaskan Islam, seperti gerbek Maulud dan sekaten, upacara yang digelar untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Setelah menghabiskan hidupnya menyebarkan ajaran Islam dan merajut harmoni di tengah masyarakat, Sunan Kalijaga memilih untuk hidup tenang di masa tuanya. Ia tinggal di Kadilangu, Demak bersama keluarganya dan melanjutkan dakwah dengan lebih sederhana. Sunan Kalijaga wafat dalam usia lanjut dan dimakamkan di Kadilangu hingga hari ini. Makamnya masih sering dikunjungi oleh para peziarah yang ingin mencari berkah dan mengenang jasanya dalam menyebarkan ajaran Islam dengan bijak dan penuh kelembutan. Legenda Sunan Kalijaga bukan hanya tentang tokoh penyebar agama, tetapi juga tentang pelajaran hidup yang relevan hingga kini. Sikap rendah hati, kesabaran, toleransi, dan kearifan dalam mengharmonikan agama dengan budaya adalah warisan abadi dari sosok Sunan Kalijaga. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu wali songo yang berhasil mengubah wajah Nusantara tanpa kekerasan, tetapi dengan cinta dan kebijaksanaan. Begitulah akhir kisah Sunan Kalijaga, sang penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang menyejukkan hati.